Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. Seri M-nya Samsung tuh selama ini dikenal emang sebagai smartphone yang performance-nya cukup oke dengan harga yang terjangkau. Gua kemarin udah sempet nyobain Samsung Galaxy M52 5G dan menurut gue itu cukup oke ya. Nah, sekarang gue pengen nyobain tapi bukan penerusnya si M52, tapi penerusnya M32. Ini adalah Samsung Galaxy M33 5G. Kira-kira gimana? Apakah performance-nya masih oke dengan harga yang masih lumayan terjangkau? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut bahas Samsung Galaxy M33 5G. Seperti biasa, gue pengen bahas desainnya dulu, tapi kali ini gue pengen bahas pilihan warnanya dulu nih. Nah, untuk pilihan warnanya, Samsung Galaxy M33 5G ini, atau bahkan seri M secara keseluruhan deh, bisa dibilang, itu cukup menarik menurut gue. Menarik karena kelihatan cukup beda antara pilihan warna dari seri M dan seri A, dan itu mengarah ke target marketnya masing-masing. Kalau bisa dilihat kan, seri A itu warnanya cenderung lebih muda, pastel, jadi emang buat orang-orang yang berjiwa muda lah bisa dibilang. Nah, sementara kalau si Galaxy M ini menurut gue kebalikannya bisa dibilang, karena Galaxy M itu pilihan warnanya tuh lebih dewasa, lebih mature, kemudian lebih elegan menurut gue. Pilihan-pilihan warnanya tuh untuk Samsung Galaxy M33 ini ada 3, yaitu brown, green, sama yang gue pakai ini blue, dan blue-nya ini lebih kayak navy blue ya warnanya. Jadi menurut gue ini cocok nih sebenarnya buat orang-orang yang jiwanya tuh udah mature gitu, udah dewasa gitu, dan pengen smartphone yang lebih mementingkan performance dibandingkan lebih ke kamera, lebih ke layar dan lain-lain. Nah, Samsung Galaxy M33 ini menurut gue pas banget nih. Pilihan warnanya tuh udah mencirikan banget bahwa M33 ini target marketnya itu cukup mature atau lebih dewasa dibandingkan seri A. Oke, sekarang untuk desainnya. Untuk desainnya sendiri, Samsung Galaxy M33 5G ini gue bisa bilang cukup basic ya, bisa dibilang ya. Cukup standar gitu desainnya. Nggak ada sesuatu yang cukup menarik, kecuali kalau menurut gue, kecuali pilihan warnanya. Seperti smartphone Android pada umumnya, tapi di sisi kiri atas itu ada kamera, quad kamera. Jadi ada 4 kameranya berada di sisi kiri atas. Dan setelah gue pegang-pegang selama beberapa saat itu kelihatan banget bahwa materialnya memang plastik, frame-nya plastik, bagian belakangnya plastik, dan sangat fingerprint magnet. Jadi kalau dipegang pakai tangan, terutama tangan gue tuh sangat keringetan gitu. Ini meninggalkan jejak sidik jari yang cukup banyak di Samsung Galaxy M33 5G ini. Untuk bagian depannya sendiri ada layar berukuran 6,67 inch dengan panel IPS. Dan refresh rate-nya ini udah 120 Hz. Ini menarik, tapi panelnya IPS nih, nggak kayak seri A, seri A33, A53, A73 yang panelnya udah pakai panel AMOLED. Mungkin bisa dibilang ini kekurangan dalam tanda kutip paling besar di Galaxy M33 ini. Tapi buat gue secara pribadi, menurut gue masih tolerable lah, masih cukup nyaman di mata, masih cukup nyaman untuk menyaksikan konten, untuk sosial mediaan gitu, masih nggak ada masalah. Apalagi refresh rate-nya ada 120 Hz ya, jadi buat main game juga masih cukup nyaman. Untuk kamera depannya ini model teardrop notch yang kalau bahasa Samsungnya itu disebut sebagai Infinity V display. Samsung kan emang punya beberapa tipe kamera depannya. Ada Infinity O atau punch hole display, kemudian Infinity U yang bentuknya kayak huruf U, dan yang ini Infinity V. Gue nggak taruh masalah sih sama kamera depan model Infinity V kayak gini, karena ya udah cukup umum lah, banyak dipakai di smartphone lain juga. Gue malah lebih ganjel itu di bezel bagian bawahnya, karena menurut gue bezel bagian bawahnya tuh cukup tebal ya, kurang oke untuk dilihat. Kalau buat gue secara personal, kalau bisa ditipisin sedikit lagi, menurut gue akan lebih kelihatan oke gitu. Terus di sisi samping-samping ada triple SIM card slot. Ini triple slot, jadinya 2 SIM card slot plus 1 memory card slot, 1 SD card slot. Jadi nggak perlu
tuker-tuker nih, yang hybrid SIM card slot kan antara apa namanya SD card slot sama micro SD card slot sama SIM card 2 biasanya harus gantian ya. Jadi harus milih nih antara mau pakai SD card tambahan atau pakai SIM card kedua. Tapi kalau di sini dua-duanya langsung bisa dipasangin SIM card dan ditambah SD card lagi, nggak ada masalah. Kemudian fingerprintnya ini ada di tombol power ya, di power button. Jadi di samping, nggak di layar kayak Samsung Galaxy A33 sama A53. Tapi buat gue sih lumayan nyaman nih di samping kayak gini, karena kalau di layar tuh ada kecenderungan miss-nya tuh agak lumayan besar. Tapi kalau di samping, so far pengalaman gue lebih lancar fingerprint sensor yang ada di samping. Nah, untuk performanya sendiri, ini cukup menarik nih, karena Samsung Galaxy M33 5G ini menggunakan chipset Exynos 1280, chipset yang sama yang dipakai di A33 5G dan A53 5G. Ketika di A33 5G sama di A53 5G kok, waktu itu gue sempet ngerasa kok kayak agak kurang dikit nih ya, harusnya mungkin bisa lebih oke nih A33 sama A53 chipsetnya. Tapi begitu dipasang di M33 5G ini menurut gue malah lebih pas gitu. Secara performance cukup oke jadinya untuk harganya. Kalau di A33 kok agak ngerasa sedikit kerendahan. Tapi kalau di sini malah jadinya lebih pas nih. Harganya cocok dengan price to performance-nya jadi lebih cocok gitu. Kemudian buat pakai sehari-hari juga nyaman-nyaman aja sih, buat sosial media, buat YouTubean, buat nonton-nonton Netflix, buat macam-macam lah. Itu so far semua bisa dilibas dengan aman di Exynos 1280 ini. Untuk baterainya sendiri, Samsung Galaxy M33 5G ini menggunakan baterai berukuran 5000 mAh. Gede, enak, bisa dipakai buat seharian. Seharian lebih-lebih dikit juga masih bisa. Nah, tapi sayangnya di paket penjualannya itu Samsung Galaxy M33 5G ini tidak menyertakan adaptor charger untuk paket penjualannya. Gue tetap pada prinsip gue yang merasa bahwa kalau di kelas low end sama mid range itu tetap wajib harusnya ada adaptor charger. Tapi kalau di kelas flagship, menurut gue nggak apa-apa, nggak ada adaptor charger. Kenapa? Karena kalau menurut gue di kelas-kelas flagship itu nambah 300 sampai 500 ribu untuk beli charger lagi nggak ada masalah. HP-nya aja harganya belasan juta gitu kan. Tapi kalau yang di kelas-kelas low end sama mid range, HP-nya 1-2 jutaan, suruh beli charger lagi 200, 300 sampai 500 ribuan kan ada aja tuh. Agak sayang gitu, kayak ya gue harus keluar duit lagi nih buat beli charger lagi. Sementara kalau masih ada charger kan harusnya, oh oke, jadi nggak perlu keluar duit tambahan lagi di luar harga smartphone-nya untuk beli charger lagi gitu loh. Jadi kalau di flagship menurut gue nggak apa-apa. Tapi di low end sama mid range jangan dulu lah dihilangkan charger ini. Oke, terakhir adalah kameranya. Untuk kameranya sendiri, Samsung Galaxy M33 5G ini menggunakan setup quad kamera, 4 kamera, dengan 50 MP main kamera utamanya, kemudian 5 megapiksel ultra wide sama 2+2 itu depth sensor sama ini kalau nggak salah makro. Jadi 2+2 megapiksel makro dan depth sensor. Untuk hasilnya sendiri langsung kita lihat aja sampel foto dan video dari Samsung Galaxy M33 5G.
Halo. Hore, gimana Hore? Hore. Mana Hore? Apa sih? Hore. So, jadi Samsung Galaxy M33 5G ini sebenarnya buat siapa sih? Jawabannya udah pasti buat orang yang mentingin performa dibandingkan hal-hal lain yang ada di smartphone. Jadi, ngejar harga yang cukup terjangkau tapi performanya tetap tinggi. Tapi, nggak terlalu merhatiin hal lain seperti layar, kemudian speakernya nggak mesti dual speaker, single speaker aja udah cukup oke, lalu tipe layar ya tadi, tipe layarnya IPS nggak apa-apa, nggak usah AMOLED, apalagi ya gitulah. Jadi yang penting performanya cukup tinggi, faktor-faktor lain nggak terlalu tinggi, sikat. Nah, ini bisa didapetin di Samsung Galaxy M33 5G. Dan untuk harga jualnya sendiri, Samsung Galaxy M33 5G ini ada dua varian, tapi yang gua pakai kemarin itu varian 8128, dijual di Samsung Store resmi itu di 4.199.000. Tapi kalau gue lihat di marketplace, udah banyak yang harganya di bawah 4 juta gitu. Jadi cari-cari aja sendiri kalau mau. Dan ini juga resmi garansi Samsung. Jadi silakan dipilih aja mau beli di Samsung Store. Mungkin ada bonus-bonus, gue nggak tahu. Atau di marketplace juga udah ada gitu. Oke, sekian video dari Grid tentang Galaxy M33 5G ini. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid pamit. Bye.